Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya, insya Allah. Puasa hari yang ke-6 ini mudah-mudahan kita berjalan lancar sampai maghrib nanti ya. Dan puasa yang telah berlalu mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar, khususnya warga SMA Yaspen Tugu Ibu, umumnya kaum muslimin muslimat, ada satu kesan bahwa puasa ini identik dengan tidak produktif dengan kegiatan. Ya pendek katanya malas gitu, bawaannya malas gitu. Bukti malas itu maunya tidur aja. Nah dalam kesempatan ini kita akan berdialog dengan psikolog ya, di mana beliau pasti memahami bagaimana trik untuk menghilangkan treatmentnya seperti apa. Malas itu tidak ada, paling tidak berkurang. Ya intinya supaya produktif di bulan Ramadan ini. Baik, kita kenalkan terlebih dahulu. Inilah Ibu Indah Purnawati. Selamat pagi Ibu Indah. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nih, kira-kira kenapa sih yang membuat terutama kita melihat anak-anak, ya jangankan anak-anak lah, orang tua aja banyak yang menjalankan ibadah puasa itu bawaannya malas ya? Tidur. Indikatornya gampang, tidur aja. Tahu-tahu asar bangun gitu ya. Baik, silakan Bu Indah. Ya, terima kasih Pak Dudung. Jadi yang kita tahu bahwa bulan puasa itu bulan yang luar biasa ya, penuh kemuliaan, keberkahan dan sebagainya. Nah, kalau kita mengetahui makna dari bulan puasa, alangkah ruginya apabila kita menjalaninya itu biasa-biasa saja. Jadi harus luar biasa. Harus luar biasa. Karena bulan yang luar biasa. Yang luar biasa. Nah, di sini supaya kita terpacu bisa menjalankan dengan luar biasa, tentu saja ada 3 tahap. Ya, ada 3 cara. 3 tahap itu apa aja? Yang pertama, tentu saja kita tahu bahwa kita harus membuat satu target. Ya, jadi bagaimana kita mengisi bulan puasa dengan ada hasil yang kita dapatkan secara luar biasa. Ya. Misalnya contohnya kalau kita lihat khatam Al-Quran ya. Mungkin kalau sehari-hari kita sudah membiasakan diri baca Al-Quran, misalnya kalau habis maghrib. Tapi kenapa ketika bulan puasa kita melihat begitu indahnya orang berlomba-lomba untuk menghatamkan Al-Quran? Karena kita tahu membaca Al-Quran itu pahalanya sangat luar biasa. Sehingga rugi sekali apabila kita hanya membaca Al-Quran biasa saja. Makanya kita kalau kita lihat di sekolah ya, ada anak yang guru-guru mewajibkan anak untuk ikut khatam Quran. Guru-guru juga atau grup-grup di grup WA. Grup WA itu banyak sekali alumni yang SD, memacu. SMP, SMA ya. Iya, jadi kita mau nggak mau terpacu untuk istilahnya berkontribusi di situ. Jadi yang pertama buatlah target. Nah, target itulah yang menyebabkan kita menjadi semangat. Semangat dan terpacu. Ketemulah di situ manjada wajada. Orang yang sungguh-sungguh ketemu ya akan berhasil. Nah, yang kedua apa nih? Nah, kedua punishment. Bahwa sebetulnya kalau bicara target itu kan banyak ya, tidak hanya khatam Al-Quran, bagaimana kita perbanyak sedekah. Terus yang terakhir misalnya mencari Lailatul Qadar. Itu suatu yang sangat luar biasa. Kita kepengen menuju ke sana. Betul. Itu adalah target yang kita inginkan ketika kita menjalankan bulan puasa. Yang kedua, di sini ada punishment, bahwa sanksi ya. Punishment itu apa? Sanksi hukuman ya. Ketika umat Islam yang sudah dewasa itu kan diwajibkan untuk berpuasa. Betul. Bagaimana hukumnya ketika orang tidak melaksanakan ibadah puasa? Oh iya, jadi padahal kembali ke hukum wajib berarti. Wajib itu mayusabu ala fi'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Jadi sesuatu amalan yang apabila dikerjakan mendapatkan pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Maka itulah yang memotivasi. Ya. Dan di samping itu juga, maaf, kita juga selama bulan puasa, mungkin yang kita lihat sehari-hari yang sangat sederhana. Kita setiap pagi kan lihat HP. HP itu kan dari bangun tidur dan mau tidur, kita pasti kita buka. Betul. Apa yang kita lihat? Pegangan hidup, pedoman hidup. Ya, kalau yang kita lihat hanya berita hoax, berita gosip, itu kan tidak ada manfaat. Tidak ada manfaatnya. Sehingga kalau menurut saya,
alangkah ruginya ketika kita mengisi dengan hal-hal seperti itu. Tidak menambah pahala, tapi menambah dosa. Jadi dihindari. Jadi yang pertama buatlah target. Yang kedua harus diingat-ingat tentang hukuman, sanksi ketika kita melanggar perintahan Allah. Maka akan termotivasi. Wah, kalau saya nggak puasa, maka dosa. Wah, kalau tidak memanfaatkan waktu di bulan Ramadan dengan ngaji Quran, wah sayang kan gitu kan. Nah. Terus berikutnya, yang ketiga apa? Ya, pastinya dalam orang hidup pasti ada reward ya. Reward di sini adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya, ibadah 4 waktu, 5 rakaat dan plus-plusnya, kemudian khatam Al-Quran, sedekahnya banyak. Tentu saja kita ingin menjadi manusia yang dimuliakan oleh Allah, manusia yang ya, akhirnya kita menginginkan menjadi manusia yang seperti itu. Betul. Jadi kemudian yang berikutnya adalah reward ya. Yang ketiga itu reward. Kalau yang tadi punishment, ingat-ingat punishment. Yang ketiga, bayangkan begitu banyak pahala di bulan Ramadan. Kan surga, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup. Ada satu malam kalau ibadah, satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Nah itu harus dikejar menjadi sebuah motivasi. Terus yang berikutnya apa? Ya, jadi kita menjadi manusia yang sabar. Kita kan tahu selama melaksanakan ibadah puasa tidak hanya menahan lapar, haus, kita juga harus menahan diri untuk tidak marah, emosi, selalu berpikiran positif, walaupun mungkin kita ketemu hal-hal yang kurang baik, selalu berprasangka baik sama orang lain. Jadi akan menjadikan pribadi yang baik dengan kita berpuasa. Jadi menjadi jiwa yang sabar, positif gitu ya. Jadi buatlah target, terus takut dengan sanksi, terus bergembiralah, bayangkanlah pahala dari Allah dan jalanilah dengan sabar. Itulah yang akan membuat memotivasi kita untuk senantiasa terus produktif ya, tidak malas-malasan. Di samping juga kan kita tahu bahwa dengan berpuasa sehat jasmani dan rohani. Nah itu ada hadisnya kan? Ya bukan hadis. Ada yang mengatakan ini hadis, ada juga yang mengatakan ini bukan hadis, tapi konteksnya adalah bagus. Sumu tasihu, berpuasalah niscaya kamu sehat. Nah, Bu Indah pendapat ini seperti apa? Puasalah niscaya kamu sehat. Betul nggak pendapat ini? Kalau dari segi psikis, orang pasti akan menjadi pribadi yang baik. Dengan kita berbagi selama berpuasa menjadi orang yang peka dengan lingkungan sosial. Betul. Selalu berpikiran positif, optimis, bisa lebih sabar. Berbicara juga harus hati-hati. Itu kan secara psikis ya. Kalau dari segi sehingga di bulan puasa sehingga marah tuh ditahan ya. Sayang nanti pahala marah-marah habis pahalanya. Nanti marahnya habis maghrib ya. Syukur-syukur nggak jadi kebiasaan ya. Iya. Terus fisik otomatis kan lebih sehat kan. Biasanya sehari makan 3 kali, kita hanya makan malam, pagi. Otomatis kan detox ya, katanya untuk racun, ngomong racun ya. Detox itu untuk membersihkan kotoran-kotoran. Kemudian regenerasi sel, itu kan untuk menyehatkan sebetulnya. Betul. Jadi kalau dilihat dari kita nggak pernah lihat bahwa orang sakit meninggal gara-gara puasa. Kan nggak pernah kan ya? Nggak ada. Orang jadi yang mati gara-gara puasa nggak ada. Malah sehat gitu ya. Jadi intinya alangkah ruginya ketika kita di bulan baik ini harus bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ibarat komputer ya, terus dipakai, ngeheng. Maka perlu diservis, diinstall gitu. Nah, kita juga 11 bulan makan terus ya. Maka dalam 1 bulan ini kita install, kita upgrade, kita servis ya. Insya Allah nanti akan sehat lagi. Ada lagi, Bu? Saya kira itu aja lah. Oh, jadi simpel aja, yang paling penting prakteknya ya. Kadang-kadang ketiga tahapan itu kita bisa dipraktekkan secara maksimal. Insya Allah kita puasanya juga mendapatkan hasil yang luar biasa. Baik, jadi para pendengar, para pemirsa mustamiin mustamiat yang menjalankan ibadah puasa, bisa kita simpulkan bahwa malas itu bisa dihindarkan di bulan puasa, bahkan kita tetap produktif dengan kegiatan, dengan amal ibadah, dengan dengan trik ataupun treatment yang 3 tadi.
Nah, yang pertama adalah buatlah target, buatlah sasaran, tujuan. Ini apa yang dapat kita lakukan, apa yang harus kita capai di bulan Ramadan ini. Niscaya kita akan termotivasi. Yang kedua, ingat-ingat, bayangkan tentang punishment. Sanksi hukuman apabila kita tidak melaksanakan ibadah puasa, apabila kita melakukan pelanggaran-pelanggaran selama menjalankan ibadah puasa. Yang ketiga adalah membayangkan kebaikan-kebaikan, membayangkan hal-hal yang menjadi kebahagiaan. Salah satunya adalah reward, balasan. Yaitu kita misalkan mendapatkan kebaikan 1000 tahun beribadah, kita bayangkan itu, pasti akan semangat. Terus bahwa kita itu akan disehatkan, dengan puasa akan sehat. Terus tadi apa lagi Bu Indah? Bahwa dengan puasa ini kita akan melatih kesabaran, kepedulian sosial, dan itulah kebahagiaan hati yang sesungguhnya. Ketika kita bisa menunaikan kesabaran, ketika kita bisa berbagi. Closing statement silakan Bu Indah sebelum ditutup. Ya, jadi selama bulan puasa ini, mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kita kan tidak tahu umur kita. Betul. Jadi momen yang sangat indah ini kita isi dengan hal-hal yang baik. Memang kita harus dipaksa, karena ini tidak terjadi setiap bulan, setiap minggu. Jadi harus dipaksa bahwa ini harus diisi dengan hal-hal yang baik, positif, dan kita akan merasakan akibatnya. Maksudnya akibat dari kita berpuasa. Jadi sekali lagi untuk adik-adik atau Bapak Ibu, mari kita laksanakan puasa dengan maksimal. Itu aja sih. Baik. Oke, terima kasih. Sebagai closing statement dari saya bahwa ada satu ungkapan, ijhad wala taksal wala takku gofilan fanadamatul uqba liman yatakassalu. Ijhad, bersungguh-sungguhlah, wala taksal, janganlah kamu malas, wala takku gofilan, janganlah kamu melalai-lalaikan waktu. Fanadamatul uqba liman yatakassalu. Penyesalan itu selalu di akhir bagi mereka yang malas. Coba dulu saya ngajinya rajin, coba saya dulu belajarnya benar-benar. Jadi nyesel itu selalu di belakang. Kecuali nuntun kambing, nuntun kebo. Nyeselnya itu di depan. Kenapa? Ketika kambing kebonya nyeruduk, aduh gue nyesel di depan, coba di belakang. Nah, itu nyeselnya selalu di depan. Nah yang malas, yang nggak rajin ibadah, yang puasanya asal-asalan, nyeselnya selalu di belakang. Insya Allah kita semuanya diberikan pemahaman sehingga kita yang tadinya malas insya Allah menjadi rajin, sungguh-sungguh, dan Allah akan senantiasa memberikan kekuatan lahir dan batin untuk menamatkan ibadah puasa sebulan lamanya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.